لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, pimpinan daerah sih ya ini ya. Pimpinan daerah, ya, ada pimpinan daerah yang nanti kualat saya nanti ya, jadi jambu mente. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah beserta anggotanya, pimpinan daerah, pimpinan cabang Aisyah, ranting, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua hadir pada kesempatan ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari tasyrik yang ketiga. Ini sudah masuk ketiga. Jadi hari Kamis besok itu sudah terakhir sampai asar, sampai maghrib. Itu. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, masih diberikan usia, kita selalu melaksanakan dari satu kewajiban ke kewajiban yang lain. Satu kewajiban selesai disusul kewajiban yang lain. Kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Satu kewajiban ke kewajiban yang lain. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, Islam, sehat dan sempat. Kita buktikan nikmat-nikmat Allah itu dalam bentuk melaksanakan amaliyah, amalan-amalan soleh. Ini adalah bukti syukur kita. Mudah-mudahan Allah selalu menambah dan menambah iman dan Islam kita, semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, semakin mantap sampai pada akhir hayat kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan. Di samping sehat ya sempat. Kadang ada yang sehat tapi tidak sempat, ada yang sempat tapi tidak sehat. Alhamdulillah kedua-duanya dianugerahkan Allah kepada kita. Kita ya sehat ya sempat. Ya, mudah-mudahan Allah terus memantapkan kesehatan dan kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatu salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini dengan tema kekuatan yang melindungi kebatilan tidak akan bertahan lama. Ini sebagai keyakinan kita, akidah kita. Kebatilan dibungkus dengan bungkus yang amat bagus, yang rapi, toh akhirnya juga akan jatuh. Akan jatuh. Dalam peribahasa membungkus bau
busuk, ya akhirnya juga akan ketahuan juga. Nah, ini sebuah kenyataan. Peristiwa sejarah telah menghabarkan kepada kita bahwa kebatilan-kebatilan itu akhirnya tumbang. Akhirnya tumbang kalau sudah sampai pada masanya, kalau sudah sampai pada waktunya. Kalau masih diberikan waktu, belum jatuh, itu merupakan sebuah istidraj, dilulu, dilulu, berbahaya nih kita dilulu nih, berbahaya sekali ya. Nah, peristiwa Nabi Ibrahim, bagaimana Raja Namrud yang sampai mengaku Tuhan, ya, akhirnya tumbang juga. Pada zaman Nabi Nuh, ya. Kemudian pada zaman Nabi Musa, tumbang semua. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kekuatan-kekuatan yang dibungkus dengan bungkusan yang sangat bagus, akhirnya juga jatuh, akhirnya tumbang. Tinggal tunggu saatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, penguasa Bahrain menyambut baik seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini juga masih ada hubungannya dengan dakwah Rasulullah kepada para penguasa, kepada para raja-raja. Jadi dakwah Rasulullah itu menembus mulai dari tataran, ya, tingkatan yang tertinggi sampai kepada tingkatan yang paling rendah. Ya. Jadi andaikan itu penyakit, itu diagnosanya sama. Ya. Jadi mendiagnosa para elit, para pejabat, ya, para penguasa dengan rakyat jelata sama. Mungkin kalau batuk pilek itu ya nanti obatnya paling ya sama, tinggal kualitasnya saja. Nah, itu penguasa Bahrain adalah seorang yang bijaksana. Nah, para penguasa itu pun juga bermacam-macam, ya. Ia bernama Al-Mundhir bin Sawa. Ini nama penguasa Bahrain. Dia menyambut baik seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Kisra kemarin surat Rasulullah dirobek. Nah, ini menyambut baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah membukakan hatinya. Jadi kalau sudah mayyahdillahu fala mudhillalah. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Tapi tanda-tandanya orang yang mendapat petunjuk itu ada. Biasanya kalau ada seruan-seruan kebaikan, seruan-seruan wahyu, itu tidak panas telinganya, tidak panas hatinya. Dipikir, nah, gitu ya. Dipikir, akalnya jalan, dipikir, kok cocok ya, gitu. Dipikir begitu. Tapi kalau sudah ada rasa dengki, iri di dalam hatinya, ya maka mesti menolak. Berarti ada penyakit di dalam hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Begitu ya. Seperti yang dibaca oleh imam tadi. Berarti hatinya ada penyakit, menolak kalau ada penyakit. Jadi menerima agama Islam dengan ikhlas. Inilah Al-Mundhir bin Sawa. Nabi SAW mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Ala bin Al-Hadrami untuk membawa surat beliau kepada penguasa Bahrain tersebut, yaitu Al-Mundhir bin Sawa. Ya, ini. Isi surat beliau adalah seruan, ajaan, dakwah agar bersedia memeluk Islam
dan meninggalkan kepercayaan Majusi. Disampaikan dengan etika, dengan akhlak tentunya. Tidak ada pemaksaan, tapi diajak berpikir. Nanti kita akan lihat apa yang diucapkan oleh utusan Rasulullah kepada penguasa Bahrain tersebut. Seorang utusan Nabi, Al-Ala, berusaha menghimbau. Nah, ini menghimbau ya, bukan memaksa ya. Dan menerangkan kebaikan-kebaikan ajaran Islam dengan mengatakan, hai Mundir, Anda adalah seorang yang memiliki kemampuan berpikir. Nah, ini diajak berpikir mengenai soal-soal keduniaan. Jadi soal-soal dunia, bahwa soal-soal keduniaan itu adalah terbatas, tidak selamanya. Jabatan ya 5 tahun, nanti dipilih lagi 5 tahun lagi, yang ketiga kudu ganti wong sih, begitu ya, itulah seperti itu. Jabatan juga ada, atau sebuah pekerjaan ada pensiunnya, ya, sudah ada batas waktunya. Semuanya ada batas-batas waktunya. Karena itu hendaklah jangan sampai Anda lemah berpikir mengenai soal-soal akhirat. Bolehlah memikirkan masalah dunia, tapi jangan sampai kita tidak memikirkan masalah akhirat kita. Silakan dunia dikejar, tapi jangan sampai mengejar dunia itu sampai melupakan akhiratnya. Ya, seperti kita saat ini kita adalah orang-orang yang memikirkan akhirat kita, kehidupan kita kelak. Urusan dunia besok kita pikir lagi, jam 7 kita berangkat memikirkan dunia, gitu. Nanti jam 2 pulang atau jam setengah 4 pulang. Setelah itu ya kita ngurusi urusan akhirat kita. Sebab urusan dunia itu dipikir, dikejar, ya, semuanya sudah ada qadarnya, ada ukurannya. Semuanya sudah ada ukurannya. Satu keluarga, bapaknya sama, ibunya sama, rezekinya berbeda-beda. Kadang-kadang pekerjaannya sama, tapi hasilnya berbeda-beda. Itu qadarnya, ukurannya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak bisa diiri. Kakak tidak bisa ngiri adiknya, adik tidak bisa ngiri kakaknya. Oh, kakakku kok ngene. Rupanya bagiannya dewe-dewe. Bagiannya dewe-dewe. Nah, ini kalau kita menyadari seperti itu, insya Allah kita menjadi orang yang menerima terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Kalau sudah memikirkan urusan dunia, jangan melupakan akhiratnya. Dan akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik, khairun laka bagi kalian, daripada dunia. Nah, maka keduniaan ya kita jadikan sebagai sarana untuk meraih akhirat. Itu dunia dipergunakan sebagai sarana untuk meraih akhirat. Kita diberikan rezeki yang banyak, ya kita ambil sebagian. Kita ambil sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah itu untuk kita tasyarufkan kepada yang berhak. Ya, itu ajarannya seperti itu. Ada sebagian, tidak banyak. Sebagian saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min di situ adalah artinya adalah min litaba'id. Taba'id itu yang artinya sebagian, dan itu sebagian kecil. Sebagian kecil. Kalau kita diberikan rezeki ya paling
Kalau panenan padi misalnya ya 10%. Kalau airnya tidak beli, ya. Airnya membutuhkan banyak biaya, ya tidak 10%, 5%. Nah begitu. 2,5% tidak banyak. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah ini urusan-urusan dunia kita jadikan sebagai sarana untuk meraih akhirat. Kepercayaan Majusi, ini kata Al-Ala kepada Al-Mundir, kepercayaan Majusi adalah agama yang terburuk. Nah, ini dikatakan begitu, tersinggung apa enggak? Ternyata enggak tersinggung. Ya. Agama yang terburuk, di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang mengangkat martabat orang Arab. Ajaran agama Majusi itu tidak ada yang bisa digunakan untuk mengangkat derajat orang Arab, tidak ada. Tidak ada. Tidak terdapat pengetahuan apapun juga mengenai kitab Allah. Sekarang hubungannya belas dengan kitab Allah, dengan wahyu Allah, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Para penganutnya melakukan perkawinan dengan cara-cara yang memalukan. Ada syariat nikah tidak digunakan, tidak dipakai. Menikah seenaknya saja, tanpa adanya aturan-aturan yang harus diperhatikan. Ya mungkin bisa yang mestinya itu muhrim itu dinikahi, bisa jadi begitu. Nah, ini sudah tidak karu-karuan. Ya. Makan makanan yang semestinya tidak pantas dimakan, makanan-makanan riba, makanan-makanan haram, ya. Nah, ini dimakan. Dan di dunia ini mereka menyembah api. Orang Majusi itu menyembah api, ya, yang akan membakar mereka sendiri kelak di hari kiamat. Sekarang disembah, besok ngobong awake dhewe, begitu ya. Nah ini ditunjukkan, ya, ditunjukkan oleh Al-Ala, utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya. Anda bukanlah orang yang tidak mampu berpikir, ya. Dan bukan pula orang yang tidak berpandangan jauh. Nah, jadi orang tersebut diajak berpikir. Ya. Apakah patut kalau kita tidak mau membenarkan orang yang tidak pernah berdusta selama hidupnya? Nabi Muhammad tidak pernah berdusta selama hidupnya. Berarti apa yang dibawa, apa yang diucapkan adalah pasti benar. Apakah itu tidak patut kita benarkan? Diajak berpikir Al-Mundir itu. Patutkah kalau kita tidak mau mempercayai orang yang selama hidupnya tidak pernah berkhianat? Nabi Muhammad adalah tidak pernah berkhianat. Berarti sangat layak dan sangat pantas kalau Rasulullah itu dipercayai karena tidak pernah berkhianat sedikit pun. Masa malah akan mempercayai para pengkhianat. Apakah patut juga kalau kita tidak menaruh kepercayaan kepada orang yang selamanya tidak pernah menyalahi janji? Nabi Muhammad tidak pernah ingkar janji. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Masya Allah. Ini satu ungkapan-ungkapan yang mengajak berpikir. Demi Allah, dia adalah seorang Nabi yang tidak dapat membaca dan menulis. Jadi Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Memang diciptakan seperti itu oleh Allah untuk menghindari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik bahwa Al-Quran adalah tulisan dan karangan Nabi Muhammad sendiri. Ya, kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, ya tidak mungkin ada teguran-teguran. Kan banyak teguran-teguran di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak mungkin kalau itu karangannya sendiri, menegur dirinya sendiri, sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal.
apa yang diperintahkan olehnya, oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keburukan yang semestinya harus dilarang. Keburukan-keburukan harus dilarang. Itu yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Rasulullah. Atau apa yang dilarang olehnya adalah kebaikan-kebaikan yang semestinya harus diperintahkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang berpikir juga tidak akan mengatakan cobalah kalau ia memperbanyak maaf dan mengurangi hukumannya terhadap orang-orang yang berbuat salah. Nabi Muhammad itu adalah selalu mendahulukan permaafan daripada pembalasan, dan mengurangi hukuman. Hukuman itu dikurangi, mestinya ini harus ditawan tapi dibebaskan. Para tawanan-tawanan perang yang telah ditawan pada zaman perang Badar itu dibebaskan. Kadang-kadang dibebaskan tanpa syarat. Nah, mestinya harus membayar denda, tebusan, tapi tidak. Sebab semua yang datang dari dia, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru yang menjadi impian para ahli fikir dan menjadi pemikiran orang-orang yang berpandangan jauh. Jadi orang yang menggunakan akal pikirannya yang sehat pasti mengharapkan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakallah, kemudian penguasa Bahrain itu Al-Mundhir masuk Islam, kena tadi. Jadi dakwah Al-Ala itu mengena. Setelah dia masuk Islam, dia juga mengajak rakyatnya memeluk agama yang baru itu, yaitu agama Islam. Memang Islam adalah agama dakwah. Setelah dirinya, ia mengajak rakyatnya, mengajak keluarganya, kemudian rakyatnya diajak untuk memeluk Islam. Di antara mereka ada yang kagum kemudian segera memeluk Islam, dan ada pula yang tidak menyukai Islam dan tetap pada kemajusiannya atau keyahudiannya masing-masing. Jadi ada yang menggunakan pikirannya yang jernih, yang sehat, kagum terhadap isi daripada ajaran Islam, kemudian masuk Islam. Tapi juga masih tetap ada yang bertahan, tidak segera masuk Islam. Bahkan ada yang sampai meninggal tidak masuk Islam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu sampai meninggal tidak masuk Islam. Tapi kalau Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, meskipun agak akhir. Al-Abbas masuk Islam, Khalid bin Walid, Amr bin As masuk Islam, meskipun asalnya memusuhi Islam luar biasa, akhirnya masuk Islam. Tapi ada yang sampai meninggal tetap tidak mau masuk Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu Al-Mundhir minta petunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang harus diperbuat terhadap mereka yang dimaksud adalah mereka yang tetap bertahan kepada kemajusiannya dan keyahudiannya. Kemudian beliau menulis, karena tadi kan surat yang dibawa oleh Al-Ala kepada Al-Mundhir. Nah, kemudian setelah minta petunjuk, maka Nabi memberikan balasan. Barang siapa yang tetap memeluk agama Yahudi atau Majusi, hendaknya diwajibkan membayar jizyah, membayar pajak. Jadi dia tetap, ya biarkan. Tetap Yahudi biarkan, tetap Majusi biarkan. Tapi wajib membayar pajak sebagai ganti jaminan keamanan. Karena kalau sudah di bawah naungan Islam, dijamin keamanannya. Kalau masuk Islam, sudah
Selesai. Kalau tidak masuk Islam, membayar jizyah. Kalau masuk Islam, tidak bayar wajib. Hanya membayar kewajibannya, misalnya membayar zakat apabila dia mempunyai harta sampai pada nisab. Kalau tidak sampai pada nisab, ya enggak. Kalau kekurangan malah diberi zakat. Kalau termasuk golongan fakir miskin. Nah, itulah Islam. Nah, ini. Jadi barang siapa yang tetap memeluk agama Yahudi atau Majusi, hendaknya diwajibkan membayar jizyah. Ini balasan Rasulullah kepada Al-Mundhir untuk memperlakukan orang-orang yang masih bertahan pada kemajusiannya dan keyahudiannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam memperluas dakwah tentunya selalu mendapat tantangan. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Perluasan wilayah Islam ke berbagai pelosok bumi, bumi maksudnya bumi Allah, pada masa itu ternyata membangkitkan perhatian orang. Jadi setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, maka dakwah Rasulullah semakin gencar karena harus gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, ini keuntungan bagi Rasulullah SAW untuk melancarkan dakwahnya. Apa perhatian orang? Yaitu orang Arab sendiri ketika itu tidak menyukai kalau ada seorang nabi muncul dari luar lingkungan kabilahnya sendiri. Ini rasa kesukuannya, rasnya itu sangat tinggi. Membela kesukuannya itu sangat tinggi. Jadi nek ono nabi gak teko golongane, gak teko kabilahnya, ya dimusuhi. Gitu. Wong dari kabilahnya sendiri saja dimusuhi. Keluarga Nabi Muhammad saja memusuhi. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya. Paman Nabi Muhammad sendiri itu pun memusuhi. Ya, ini. Pikiran itulah yang antara lain menambah keingkaran dan tantangan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo duduk golongane, duduk sukune, duduk kabilahe ditentang. Nah, begitu. Kemudian mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, yaitu di dalam surah Al-Furqan ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'auka ayyattakhidunaka illa huzwa. Ahadzalladzi ba'atsallahu rasula. Dan apabila mereka melihatmu Muhammad, mereka membuatmu hanya sebagai ejaan, dengan mengatakan, itukah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul? Nah, itu. Oh, diutus sebagai Rasul kok yo orang dari kalangan biasa-biasa saja, bukan dari kalangan bangsawan, bukan keturunan raja, dan juga tidak memiliki kekayaan. Itu diremehkan, diremehkan. Mungkin yang diangkat uang sugih kira-kira dihormati gitu ya. Karena memang pandangannya adalah keduniaan. Yang dipandang adalah keduniaan. Ya. Kalau orang-orang Arab sendiri bersikap sinis, apalagi orang-orang non-Arab lainnya, ya pasti lebih sinis lagi. Mengapa demikian? Karena mereka melihat bahwa orang-orang Arab berada di bawah, orang-orang Arab itu di bawah mereka dalam hal peradabannya, ilmu pengetahuan dan politiknya. Di bawah siapa? Ya di bawah penguasa pada saat itu yang mempunyai kekuasaan atau maharajanya adalah Maharaja Kisra, yaitu Maharaja Persia. Jadi semuanya harus tunduk patuh kepada mereka. Nah itu, apakah itu peradabannya, ilmu pengetahuan dan politiknya.
Bukankah semua itu mendorong mereka merasa lebih hebat, sehingga mereka mengejek dan merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lebih mendekatkan diri kepada kekufuran. Itu yang mereka lakukan. Nah, seperti sekarang ini, orang-orang Amerika, Eropa, itu Cina merasa lebih dari kita. Wis awak dhewe iki kalah set ya. Dibuat supaya tergantung kepada mereka. Ya wis lumpuh akhirnya. Tidak bisa berbuat apa-apa, harus manut, harus nurut. Ya seperti pada zaman dulu juga begitu. Jadi ini adalah perilaku-perilaku lama yang dilanjutkan pada masa modern ini. Seperti itu. Apa saja yang kita tidak dikuasai, tidak ada. Semuanya dikuasai. Kita yang repot, kita yang bingung. Oke. Suatu saat minyak langka, gitu ya. Bensin langka. Kan repot juga ini ya. Ini kita orang-orang kecil ini semakin repot, semakin terjepit. Ya ini kalau penguasa-penguasanya seperti itu. Ya. Namun para pengemban risalah suci, para nabi dan rasul tidak melihat persoalan dari sudut kondisi yang sedang berlaku itu, dan tidak pula melihatnya dengan kacamata yang sempit. Wis ngono-ngono iku ya wis silahkan berjalan. Semuanya ada batas waktunya. Ana waktune dhewe. Nggih, nek teko wae jatuh. Keyakinan mereka yang sangat mendalam, nggih, para nabi, para rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalamnya, nggih, kepada hari depan, hari akhir, hari akhirat, nggih, dan pemikiran mereka yang sanggup mengalahkan, nggih, segala macam kebatilan, mendorong mereka berani memandang enteng dan memporak-porandakan semua hambatan-hambatan yang merintangi jalan, betapapun besar dan bahayanya rintangan itu. Jadi nek cara wong Jawa ini gak wigih ono gangguan-gangguan semacam itu, Rasulullah jalan. Seandainya, nah ini di dalam sirah yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali itu membuat sebuah perumpamaan, yang dibuat perumpamaan adalah Karl Marx. Padahal Karl Marx adalah mengajarkan kesesatan. Seandainya Karl Marx terbatas hanya memikirkan ajarannya saja, yaitu ajaran atau pemikiran yang di mana-mana dikejar-kejar orang dan menjebloskan para penganutnya ke dalam penjara, ya ajarannya kan ajaran-ajaran yang bukan memberikan maslahah, itu tidak, tapi justru malah menjerumuskan. Di mana-mana dikejar-kejar orang, kemudian juga dijebloskan ke dalam penjara. Tentu ia sudah lama putus asa, dan ajaran serta pemikirannya tentu sudah lenyap dari muka bumi. Namun begitu Karl Marx juga masih bertahan, masih bertahan. Mau sampai kapan gitu ya. Akan tetapi Karl Marx maju terus dengan harapan kuat bahwa ajarannya akan dijadikan pengaran pikiran oleh negara-negara besar. Jika kaum materialis, para penganut pemikiran sesat saja berpikir begitu, apalagi para nabi dan rasul yang menyampaikan dakwah kepada raja-raja dan para penguasa dengan kekuatan wahyu ilahi. Karena yang disampaikan wahyu, maka kuat, keyakinannya kuat bahwa kebenaran nanti pasti akan menang, kebenaran pasti akan berhasil. Mereka yakin sepenuhnya bahwa suatu saat kebenaran yang mereka bawa pasti akan unggul dan berkuasa. Rasulullah di dalam usaha menyampaikan hidayah kepada orang-orang Arab Badui yang hidup mengembara di tengah-tengah gurun Sahara. Terhadap mereka, kadang-kadang beliau menempuh cara yang lunak dan halus, tetapi ada kalanya terpaksa harus menempuh cara-cara yang keras dan ketat.
Nah, ini apa irama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bersamaan dengan itu beliau juga tidak melupakan tugas dakwah kepada para pemimpin. Jadi tetap kepada para pemimpin, para penguasa, sampai Rasulullah menulis beberapa surat, banyak surat-surat yang ditulis oleh Rasulullah yang dikirimkan kepada para penguasa dan para raja-raja. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sebetulnya kerusakan berpikir baik itu para pejabat, para bangsawan, raja-raja, penguasa, itu sebetulnya sama dengan kesesatan berpikir orang-orang yang di bawah, yaitu para rakyat jelata. Maka cara menyembuhkannya adalah sama. Kalau tadi saya singgung pejabat yang flu, rakyat jelata yang flu, ya sepadan, sama saja. Nah, ini Rasulullah juga begitu. Rasulullah berusaha menyembuhkan penyakit yang diderita oleh orang besar maupun orang kecil adalah dengan cara atau dengan pengobatan yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu penawar atau penyembuhan. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai penyembuh hati yang lara, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita mau membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mendengarkan, merenungkan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf ayat 204. Nah, itu rahmat bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang yang durhaka hanya menambah kerugian. Para nabi dan rasul memandang mereka hanya sebagai orang-orang yang jahil, yang wajib diberi pengertian, dan sebagai orang-orang yang sesat yang wajib diberi petunjuk. Nah, maka Rasulullah memberikan penyembuhan kepada mereka dengan cara yang sama, cara yang sama. Kekuatan yang digunakan untuk melindungi kebatilan pasti tidak akan tahan lama. Tak ubahnya seperti malam yang dirasa amat lama oleh orang yang tidak dapat tidur. Yang niku nek mboten saged sare niku ngenteni esuk iku suwe. Suwe. Nah, sebagaimana ini kebatilan itu, ya kalau kita mengharapkan segera habis, segera selesai, ya kita suwe. Kita harus sabar ya, menunggu ketentuan Allah. Tapi kita tidak boleh lengah. Mengapa kerajaan-kerajaan Islam, dinasti-dinasti atau daulah Islamnya itu jatuh? Itu karena sudah banyak yang meninggalkan ajaran Islam. Itu yang tidak disadari. Karena meninggalkan ajaran Islam, jatuh akhirnya. Nah itu, ini sebetulnya yang harus kita jaga. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Jangan sampai mudah digoyahkan. Nah ini kadang-kadang orang mau dibeli, mau dibeli ya, sehingga dijadikan sebagai alat untuk ya malah untuk merusak orang lain, sesama umat Islamnya. Ini yang sangat mengerikan ya. Kemudian terbitlah matahari dan seterusnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berkata kepada perutusan Yaman yang datang kepada beliau sebagai berikut. Nah ini kita sampaikan di sini saja. Ada utusan yang Yaman yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada utusan itu, katakan kepadanya, yaitu penguasa Yaman, katakan kepada penguasamu
rajamu, bahwa agamaku dan kekuasaanku akan melebihi apa yang telah dicapai oleh Kisra dan akan meratai semua pelosok dunia. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ini adalah menjadi kenyataan, bahwa agama Islam itu akan merata di seluruh dunia. Kalau sekarang sudah mencapai berapa miliar itu di dunia ini, benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, melebihi kekuasaan Kisra. Nah, begitu. Nah, ini katakan juga kepadanya, kalau engkau bersedia memeluk Islam, akan kubiarkan semua yang berada di tangan kekuasaanmu dan kedudukanmu sebagai raja. Inilah hebatnya Islam. Kalau dia mau memeluk Islam, maka kerajaan kedudukan tetap silakan dipegang, silakan, tidak akan diambil alih oleh Rasulullah. Nah, itu Rasulullah hanya mengajak untuk memeluk Islam. Saya kira sampai di sini dulu, jamaah rahimakallah. Mudah-mudahan sirah nabawiyah yang kita pelajari ini bisa menambah semangat kita untuk terus menambah ilmu kita, kajian kita, menambah keyakinan dan keimanan kepada kita bahwa kebenaran suatu saat pasti akan menang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.